seseorang itu malun, harta. Tidak berkumpul itu harta pada zaman ini di hadapan diri seseorang itu illa kecuali wa indahu di sisi orang itu qamsu khisalin, ada 5 perkara yang merupakan sifatin mazmumah, sifat yang tercela. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, dia di zamannya itu ratusan tahun yang lalu ini, beliau memberikan sebuah gambaran, sebuah ilustrasi dengan cara-cara yang sifatin mazmumah, dengan sifat yang tercela. Masya Allah, ini ratusan tahun yang lalu dia sudah memberikan ilustrasi seperti itu, bahwa nanti di zaman itu katanya, di zaman ini orang tuh banyak mengumpulin harta, tapi caranya dengan cara yang tercela, ya cara-cara yang salah. Apa aja 5 paling tidak minimal yang dilakukan oleh mereka dalam rangka untuk mengumpulin apa? Harta. Yang pertama tulul amal, ya, aitaraqubu ma yastabidu husulah, panjang angan-angannya. Jadi yang di benaknya dia ini bagaimana caranya supaya dia bisa memajukan daripada usaha-usaha, bagaimana caranya dia bisa memajukan daripada harta. Jadi yang di benaknya ini selalu cara-caranya itu bagaimana nih supaya ini pakai bagaimana nih, pakai cara apa lagi nih, pakai cara apa lagi, panjang angan-angannya. Saking panjangnya angan-angan, hanya memikirkan hal yang seperti itu, lupa terhadap larangan-larangan agama, lupa menjalankan perintah-perintah agama. Paham maksudnya? Jadi di pola pikirnya itu hanya itu, tulul amal. Nah, tulul amal ini sifatul mazmumah, masuk daripada sifat yang apa? Yang tercela. Ya, anjak anak-anak. Orientasinya hanya apa? Dunia. Apalagi yang mesti gua kerjain, apalagi yang mau gua lakuin, apalagi yang mesti gua usahain supaya ini bisa terkumpul harta ini. Pakai jalan ono sudah, pakai jalan ini udah, pakai jalan ini udah, dan lain sebagainya. Nah, apa yang mesti saya lakukan? Yang kedua, termasuk sifatul mazmumah yang dilakukan pada zaman ini, kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri, ya, bahwa di zaman itu mereka melakukan sebuah pengumpulan hartanya itu wahirsun ghalibun, karena jiwa dan dirinya itu dikuasai, wahirsun ghalibun, dikuasai dengan rasa tamak, rakus, karena keserakahannya terhadap dunia. Dia lakukan itu, nggak ada rasa puas-puasnya, nggak ada rasa cukup-cukupnya. Nah, karena sifat tamak yang ada di dalam dirinya itulah, sehingga akhirnya dia mencoba untuk cari dengan berbagai macam cara. Yang pada mau halal kayak mau haram kayak, mau boleh kayak nggak boleh kayak, ya. Yang penting apa yang ini, harta ini terkumpul, gue dapetin semua. Nah, itu dengan cara-cara yang begitu. Udah tidak lagi memikirkan tentang aturan-aturan undang-undang, baik itu undang-undang agama maupun undang-undang negara. Udah nggak ada lagi rasa pedulinya itu. Perlu jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan. Kalau perlu kawan jadi lawan, temen jadi lawan. Kalau perlu siapa saja. Masya Allah. Ini udah terjadi belum? Begitulah nanti. Udah lagi nggak ada nilai-nilai agama, sudah bukan sesuatu yang sakral lagi. Rambu-rambu agama udah bukan menjadi sebuah
perhatian buat dia. Karena sudah tertutup dia punya dirinya itu, ya, dengan apa namanya, dengan begitu tamaknya dia itu terhadap dunia, hilang semua. Orientasinya hanya dunia. Padahal udah penuh, kantong di depan dua-duanya udah penuh, di belakang udah penuh, semuanya udah ada, cuma di laci mana aja ada apa? Ada duit, udah semuanya, segala macam. Masya Allah. Iza azamat ummati dinaran wa dirhaman, wa fi ba'di riwayah iza azamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila manusia, umatku, katanya, iza azamat ummati, apabila umatku ini sudah menjadi umat yang mengagung-agungkan dunia, apabila umatku ini sudah menjadi umat yang mengagung-agungkan dinar wa dirham, dinar dan dirham, udah mengagung-agungkan uang, menjadi umat yang materialistis. Apabila umatku sudah menjadi umat yang materialistis, kata Nabi, nuzi'at minha haibatul Islam, dicabutlah oleh Allah di dalam diri orang itu apa? Haibatul Islam, kehebatan Islam hilang. Ruh Islam dalam dirinya udah gak ada lagi sama dia. Udah ketutup sama apa? Sama dunia. Alah, gini hari lu ngomongin ngaji aja, gini hari lu ngomongin halal haram aja, bagaimana mau maju lo? Bagaimana mau ini? Udah hilang tuh kesakralan agama, udah gak ada tuh orang dunia. Biasa aja ya, ninggalin sholat juga gak ada masalah buat dia, dan lain sebagainya. Kenapa? Wahirsul ghalibun, karena ketamakan yang ada di dalam diri. Nanti satu masa, la yajtami'u fi hadzal zaman, tidak akan berkumpul itu harta pada zaman ini, kata Syekh As-Sufyan As-Tsauri, li ahadin, bagi seseorang, ilmalun, hartanya itu tidak akan terkumpul tuh hartanya itu bagi diri seseorang, kecuali mereka melakukan dengan 5 perbuatan yang itu. Masya Allah. Itu yang menjadi dasar buat mereka. Karena tulul amal, apa, orientasi pikirannya ke depannya itu hanya apa? Dunia apa akhirat? Dunia aja yang jadi pusat pemikirannya dia. Jadi yang di benaknya dia ini adalah, nah itu satu yang mengganggu. Yang kedua, wahirsul ghalibun, karena adanya sifat tamak yang berlebihan di dalam diri. Rakus yang seperti ini. Masya Allah. Faraghibu fid dunya malumun wa talibul fuduliha mazmumun. Adapun orang yang suka kepada dunia itu akan apa? Malumun, tercela. Wa talibul fuduliha mazmumun, dan orang yang mencari kelebihan dunia akan terhina. Tapi hal itu kepada orang-orang yang hatinya mati, dari pikirin lagi. Yang penting jabatan gua naik, kedudukan gua tinggi, duit gua banyak, gua gak pikirin itu mau bagaimana kayak omongan orang, begitu gak kira-kira? Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi faraghibu fid dunya, orang yang gemar terhadap dunia itu, orang yang gemar terhadap dunia dalam konteks agama, malumun, orang itu adalah orang yang tercela dalam konteks agama. Wa qalibun fuduliha, dan orang yang menuntut atau yang mencari daripada fuduliha, yakni fuduli dunia, mencari kelebihan dunia, mazmumun, dia akan menjadi orang yang tercela. Wa raghbatu innama takhtassu bima jawaza haddal hajat. Sesungguhnya suka dunia, suka terhadap dunia itu apakah dilarang? Tidak. Bima jawaza haddal hajata, hanyalah sebatas apa yang melewati batas kebutuhan. Itu yang gak boleh. Kalau sebatas kebutuhan boleh gak? Boleh. Ya, sebatas kebutuhan. Emang kebutuhannya kita berapa? Ya udah, itu yang kita inginkan. Yang nggak boleh itu yang terlalu berlebihan dengan sifat ketamakannya dia itu. Innama yutlaqu ada mazada alal qadri kifayah, dan berlebihan
itu dimutlakkan atas sesuatu yang melebihi daripada ukuran kebutuhan. Ya tercela tuh yang begitu tuh. Ya, gitu. Masya Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa khairukum man taraka dunya bil akhirah. Walal akhirata lid dunya. Walakin khairukum man akhaza min hadhihi wa hadhihi." Tuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa khairukum." Ya, laisa khairukum, bukanlah orang yang terbaik, tidaklah orang itu termasuk orang yang terbaik di antara kamu. Siapa bukan termasuk orang yang terbaik itu? Man taraka dunya, dia tinggalkan dunia lil akhirah, untuk mengejar akhiratnya. Bukan, itu bukan orang yang terbaik. Ngaji aja, bayar aja, zikir aja, ya, nggak ada mau usaha buat urusan dunia. Paham gak maksudnya nih? Jadi mantarokat dunia, dia tinggalin apa? Dunia dia tinggalin dunia. Dagang kagak, kerja kagak, apa kagak, semua segala macam. Akhirat aja yang dikerjain sama dia. Itu bukan termasuk orang yang baik di antara kamu, kata Rasulullah. Walal akhirata di dunia, begitu juga sebaliknya. Ada orang yang meninggalkan akhirat hanya untuk urusan dunia. Laisa khairukum, itu bukan termasuk daripada orang yang terbaik di antara kamu, kata Nabi Muhammad. Ninggalin dunia buat akhirat, bagus tidak? Bagus tidak? Nggak bagus. Ninggalin akhirat buat dunia, apalagi? Lalu yang bagus itu yang bagaimana? Walakin khairukum, akan tetapi orang yang terbaik di antara kamu itu man aghaza min hadhihi wa hadhihi. Orang yang terbaik untuk bagi kamu itu, kata Nabi, man aghaza min hadhihi, adalah orang yang mengambil daripada dunianya itu wa hadhihi, untuk kepentingan akhiratnya. Paham gak maksudnya? Jadi artinya dunia itu hanya dijadikan sebuah jembatan, bukan tujuan. Bukan tujuan, tapi dijadikan apa? Jembatan. Tujuannya itu adalah akhirat. Tujuannya akhirat. Nah, jadi jembatannya mau bagus boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Mau jembatannya jembatan gantung boleh nggak? Boleh. Mau jembatan apa saja, jadikan dunia itu hanya sebagai sebuah sarana, satu jembatan. Untuk apa? Untuk bisa sampai kepada tujuannya itu akhirat. Dagang silakan, kerja silakan, usaha silakan. Bahkan daganglah dengan baik, kerjalah dengan benar, usahalah dengan sungguh-sungguh, supaya engkau jadi pebisnis, pengusaha yang sukses. Kamu menjadi karyawan, pekerja yang sukses. Islam mengajarkan itu, gak boleh setengah-setengah. Makanya dalam doanya itu tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Mintanya, datangkan kepada kami ya Allah, berikan kepada kami itu fid dunya, kehidupan dunia ini hasanah, yang baik. Hidup di dunia yang baik kira-kira gimana? Halo? Yang baik begini? Gak punya utang. Hah? Gak punya utang. Hidup di dunia yang baik itu dia bagaimana? Gak punya utang. Ya dunia yang baik, yang bagus, jangan berpikir yang kecil. Punya rumah besar, punya mobil bagus, punya ini itu. Itu namanya hidupnya dunia baik kan? Baik. Cari dunia yang kayak begitu. Tapi dia harus sadar bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia. Makanya ada lanjutan doa itu, wa fil akhirati hasanah. Tapi bagus juga dalam kehidupan apa? Akhiratnya. Bagus juga kehidupan akhiratnya. Itu yang paling bagus. Jangan rumah kita banyak, kontrakan kita banyak, rumah kita besar, usaha kita ada, musola di samping rumahnya, jeleknya bukan main.
kagak ada rasa kepeduliannya, kagak ada rasa perhatiannya. Itu ada anak-anak yatim, orang susah, gak ada kepeduliannya. Bukan yang begitu. Laisa minna, dalam satu hadis, dia tidak termasuk golongan kami, kata Nabi Muhammad. Wa ana laisa, dan aku pun juga bukan dari urusan dia. Dia bukan golongan aku, dan aku pun tidak mau jadi masuk golongan kita. Masya Allah. Ya, kalau udah begitu kan namanya Rasulullah udah kebanggaan apa tuh? Kesel yang begitu. Umatku jangan kayak begitu. Ya, jangan. Masya Allah. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ni'mal matiyah ad-dunya fartahiluha tuballighukumul akhirah. Tuh. Garis bawah ini jadi status. Jadi statusnya. Apa kata Nabi? Ni'mal matiyah ad-dunya. Kendaraan yang paling asyik, kendaraan yang paling enak itu dunia. Dunia, kendaraan yang paling enak. Kendaraan itu untuk menghantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Paham maksudnya? Enak, yang nyaman. Honda 70 jangan dipakai sekarang. Kalah sama apa? Magnet. Cari semakin canggih yang kita dapetin itu kendaraan dunia, itu adalah kendaraan yang terbaik buat kita. Yang paling enak kendaraan itu. Nah, oleh karena itu, karena dunia adalah merupakan kendaraan yang terbaik, kata Nabi, ya, kalau mau kemana-mana, kalau dunia kita pegang, nyampe nggak? Nah, dunia ini apa sih? Duit, harta, itu dunia tuh. Kita mau apa aja kalau duit ada? Hah? Mau ngapain aja? Enak, lancar semuanya. Kalau kita punya duit, itu dunia tuh. Makanya paling enak kendaraan itu adalah apa? Dunia. Oleh karena itu, fartahiluha, ditegesin tuh. Faknya fafasiha, fartahiluha, maka jadikanlah dunia itu, kendarailah dunia itu, tuballighukumul akhirah, untuk mengantarkan kalian kepada akhirat. Jadiin itu kendaraan dunia ini untuk menuju apa? Akhirat. Berarti kalau begitu tujuan utamanya akhirat. Tapi kalau dia pakai motor moge boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh nggak? Boleh. Pakai Lamborghini? Emang tahu Lamborghini? Boleh nggak? Boleh pakai begitu. Ontak merah itu ontaknya Rasulullah, kiswah namanya ontak merah. Kalau sekarang mah Lamborghini itu. Ontak tuh harganya bisa mahalnya udah main. Ya, Masya Allah. Kuda aja ada yang 2 miliar. Ya, kuda. Jangan kan kuda, jem aja, jem ada yang 9 miliar. Jemnya siapa tuh? Abang Roni. Astagfirullahaladzim. Jadi itu fartahiluha, jadikanlah, kendarailah, naikilah oleh kamu dunia itu untuk amanah, tuballighukumul akhirah, agar menyampaikan kamu, membawa kamu kemana? Kebahagiaan akhirat. Ini dibawa juga sih ke akhirat, sebenarnya jerumusin. Enggak, kebahagiaan akhirat kata Nabi. Jadi itu, Masya Allah. Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, ad-dunya darus sadaqin liman saddaqaha wa darun najatin liman fahima anha wa daru ghadiyin liman tazawwada minha. Kata Sayyidina Ali, dunia itu negerinya sedekah bagi orang yang mensedekahkannya. Ya, wa darun najati, dan negeri dunia itu juga negeri keselamatan. Buat siapa? Liman fahima anha, bagi orang yang mengerti, ya,
daripada dunia itu. Ya, dia bisa selamat dengan dunia. Bagi orang yang mengerti, maka dijadikanlah itu dunia yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Wadaru ghaniyin liman tazawwada minha, dan dunia adalah negeri kekayaan bagi orang yang berbekal darinya. Masya Allah. Udah ribuan tahun meninggal, udah dikuburin tuh jasadnya, sampai sekarang hartanya masih ada no, diwakafin. Sayyidina Utsman ibnu Affan. Sayyidina Utsman ibnu Affan sampai gini hari itu dia punya hotel, punya ini, wakaf Utsman bin Affan. Masya Allah. Orangnya udah ratusan tahun yang lalu meninggal dunia, sampai gini hari masih bisa sedekah buat orang yang lain. Ini yang hidup susah banget. Makanya ya begitu kita, ya rada susah. Ya. Kalau mau lancar katanya air itu kan dari atas ke bawah ya. Turunnya kenceng nggak? Jangan dibendung. Kalau dibendung maka dia berhenti. Ya, karena ada bendungan. Kalau dia berhenti dari sana kenceng apa pelan? Hah? Pelan. Bisa berhenti di sana karena tertahan di sini. Rezeki itu juga begitu. Makanya jaminan rezeki itu untuk supaya memperlancar segala sesuatunya adalah rezeki. Sampai sakit kita disuruh ngobatinya pakai apa? Sedekah. Sakit aja itu ngobatinya pakai sedekah. Ada orang sakit kagak baik-baik, kemana aja udah kagak baik-baik. Ya, pas disuruh sedekah dia sedekah baik. Kenapa? Karena Rasulullah pesan dalam satu hadis, dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Ya, obatilah penyakitmu itu dengan sedekah. Sakit itu datangnya dari siapa? Yang nyembuhin Allah. Yang nyembuhin Allah. Ya, berbuat baik kita kepada hamba Allah, Allah senang. Karena Allah senang, maka Allah akan menguatkan kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kamu berbuat baik kepada yang ada di muka bumi ini, maka aku pun akan berbuat baik kepada kamu. Masya Allah. Ya, jadi kuncinya di situ. Nah, kemudian apalagi itu yang menyebabkan dia menjadi wasuhun sadidun ay bukhlun muta'un. Orang ini dia kumpulkan hartanya, tapi caranya dengan cara yang tercela. Satu, panjang angan-angan. Yang kedua, sifat rakus yang menggelora dirinya. Paham ya? Yang ketiga adalah apa? Suhun sadidun. Suhun beda sama bukhul. Bukhul, suhun. Bukhul pelit, bukhlun pelit, suhun raja pelit. Dia lebih pelit tuh, gitu. Masya Allah. Wasuhun sadidun, sangat apa? La ilaha illallah. Meditnya bukan main. Ya, meditnya bukan main. Orang kalau semakin hubung dunia, duit semakin banyak, cuma cari begitu, orang itu yakin dia akan semakin baik atau semakin pelit. Dia akan hati-hati, Pak. Ya, bagaimana caranya jangan sampai keluar, Pak. Itu yang namanya laci, kuncinya ada 6. Satu laci kuncinya 6. Masya Allah. Saking takutnya kalau mensakut tadi ambil bini kebuka. Ya, itu saking seperti kayak begitu, saking takutnya tuh sakit. Allah Akbar. Pelitnya bukan main. Jangan lagi duitnya diminta. Dosanya diminta kagak dikasih bagi saking apanya? La ilaha illallah. Wasuhun sadidun. Ini penyakit hubung dunia. Orang kalau udah dunia, maka dia akan menjadi orang yang sangat pelit itu. Yang keempat, sifat mazmumah yang ada sama orang dalam mengumpulkan harta itu, nanti di zaman ini kata Syekh Sofyan As-Sauri apa? Wakilatul warok. Ya, nggak ada sifat waroknya, kehati-hatiannya nggak ada rasa apiknya. Dia kagak pikirin itu mau halal kayak mau haram kayak,
emang dipikirin sama dia, yang penting duitnya banyak. Dia kagak pikirin itu semuanya. Tuh, wakilatul wara ay adamuhu. Ya ini tidak ada sikap waroknya sama dia. Warok tuh hati-hati. Kalau orang dulu bilang ngatiin apa? Api. Nggak berani dia. Jangan lagi yang haram, yang subah aja nggak berani, itu warok namanya. Ya, dia tinggalkan pekerjaan yang subhat, ya, supaya nggak jatuh kepada perbuatan yang apa? Yang haram. Fal wara'u huwa iznabu subuhat. Yang disebut dengan wara' itu adalah menjauhi pekerjaan subhat, meninggalkan pekerjaan subhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat, karena dia takut terjerumus ke dalam pekerjaan yang haram. Ya, kalau subhat itu kan katanya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, yang belum jelas itu apa? Subhat. Dibilang halal belum tentu halal, dibilang haram belum tentu haram. Nah, itu namanya subhat. Sebagian ulama bilang boleh aja kita makan itu, orang belum jelas kok hukumnya, paham nggak? Tapi buat orang yang waro, orang yang api, nggak dikerjain sama dia. Nggak dikerjain sama dia. Padahal kalau dia mau ambil, dia mau makan, agama masih rukhsah, masih memberikan kebolehan buat dia. Karena hukumnya belum apa? Belum jelas. Karena hukumnya belum jelas. Tapi orang yang waro ini, dia takut tuh. Fal wara'u, maka adapun sifat waro itu apa? Huwa istinabu subuhat. Dia jauhi, dia tinggalkan pekerjaan-pekerjaan subhat, khaufan, karena dia takut minal wuqu'i fil muharramat, takut terjerumus kepada pekerjaan yang apa? Yang diharamkan. Iya, pas kalau lagi pas kebenaran halal, aman dia. Tapi kalau tahu-tahu itu haram, gimana? Paham gak maksudnya? Kalau sifat warok enggak, hati-hati. Nah, orang yang pada zaman ini, kata Syekh Sofyan Azuri, semua nanti pada saat itu banyak orang-orang mengumpulkan hartanya itu, tapi dengan cara-cara yang tercela. Pikirannya hanya dunia ke depan. Yang kedua, sifat tamaknya yang begitu tumbuh di dalam dirinya. Yang ketiga, apa tadi? Sangat apa? Pelit. Pikirnya bukan main. Nah, yang keempat, wanisyanul akhirah. Lupain apa? Akhirat. Kayaknya sih sempet ngaji gak yang model begitu kira-kira? Hah? Iya. Enggak, dia nggak sempat panggil gitu, boro-boro ngaji, sembahyang aja enggak. Dia lebih rela ninggalin sembahyang Jumat daripada urusan proyeknya batal. Dia lebih rela meninggalkan sholat fardu daripada rapat ini nggak berjalan. Masya Allah, kan main. Ya, lupa dia dengan urusannya. Qala al-qail, berkata penyair, ya khatibat dunya ila nafsihi, inna laha fi kulli yawmin khalila, tastankihul ba'la wa qad wuti'at fi mawdi'i akhara minhu badila, ma akbalat dunya li khuttabiha li qatlihim qatilan katila, inni la mughtarun wa innal bala ya'malu fi jismi qalilan qalila, tazawwadu lil mauti zadan faqad nadal munadi rahila rahila. Ya khatibat dunia, wahai orang-orang yang melamar dunia. Ya, khitbah itu lamar namanya. Khatib orang yang melamar. Wahai orang-orang yang melamar dunia, li ila nafsihi, untuk dirinya. Inna laha fi kulli yawmin khalila, sesungguhnya setiap hari dunia punya kekasih. Ya, setiap hari dunia punya kekasih. Ada aja yang demen sama siapa? Setiap hari itu dunia itu pasti punya apa? Punya kekasih. Ada yang suka sama dunia.
termasuk kita. Termasuk kita. Ya khatibat dunia, wahai pelamar dunia, ila nafsihi, untuk dirinya. Inna laha fi kulli yawmin khalila, sesungguhnya setiap hari itu dunia punya kekasih. Nggak ada orang yang benci sama dunia. Ya, dia akan dia pagi-pagi mandi pakai ini pakai itu segala macam, la haula wala quwwata. Jangan lagi yang kerja, yang nganggur aja. Tastankihul ba'la wa qad wudi'at fi mawdi'i akhara minhu bazida. Dia akan menikahi suami dan sungguh dia pun telah disetubuhi ya di tempat lain daripada para suami secara bergilir. Dunia tuh. Ma akbalat dunya li khutabiha li qatlihim qatilan qatila. Alangkah baiknya sambutan dunia bagi para pelamarnya. Dunia sih berhias dia, ya berhias dia. Masya Allah, semakin lama kita. Siapa yang pernah bayangin? Ya di Kebayoran ada flyover, di sono ada tol. Di orang dulu, orang tua kita pernah mikirin itu nggak? Kagak ada. La ilaha illallah, sebegitunya tuh. Ya begitu ma'akbalat dunya li khatabiha. Alangkah baiknya itu sambutan dunia. Dunia akan menghias dirinya supaya orang pada ikut terlibat kepadanya. Liqatlihim qatilan qatila, agar dia mampu membunuh mereka menjadi orang-orang yang terbunuh. Ya, padahal mah sebetulnya dunia pengen ngapain? Pengen bunuh kita. Cuma dia dandan aja yang rapi. Dia cantik-cantikin tuh dunia. Gitu. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, ya kan, ada yang teriak sebelah kanan, tapi gak ada wujud. Muhammad, berhenti Muhammad, jangan kau lanjutin Muhammad, berhenti. Nabi jangankan berhenti, nengok aja nggak jalan. Selamat dari panggilan kanan, ada lagi panggilan kiri. Muhammad, Muhammad, berhenti Muhammad, jangan terusin. Selamat lagi. Kanan kiri suara ada, tapi nggak ada apa? Wujud. Selamat dari kanan, selamat dari kiri. Ada di depan. Berhentiin Nabi Muhammad. Bukan hanya suara, wujudnya ada. Tapi wujudnya berupa seorang perempuan tua, wanita tua, dengan dandanan yang menor, dengan dandanan yang gemerlapan, dengan hiasan yang luar biasa. Masya Allah, tuh bibir merahnya bukan merah, ungu. Tuh sampai segitunya tuh. Biar dengan ini gemerlapannya, berhenti Muhammad, berhenti Muhammad. Nabi gak berhenti. Diganggu dengan luar biasa. Di tengah perjalanan aja sama Jibril. Jibril itu siapa? Yang manggil-manggil sebelah kanan. Itu panggilan dakwahnya orang Yahudi. Untung kau tidak berhenti. Kalau kamu berhenti, nanti sebagian umatmu banyak terpengaruh dengan dakwah mereka. Itu yang sebelah kiri siapa panggilannya? Kok suaranya lembutan? Kok suaranya lebih merdu? Iya, itu panggilan dakwahnya orang Nasrani. Untung kau tidak berhenti. Kalau kau berhenti, maka nanti umatmu banyak terpengaruh. Kalau itu yang di depan siapa? Itu nenek-nenek. Kok pakaiannya luar biasa? Dan dandannya rapi banget. Oh, itu dunia. Dunia. Untung engkau tidak berhenti. Kalau engkau berhenti, umatmu akan terpengaruh dengan dunia. Itu nggak berhenti. Ini aja udah terpengaruh, bagaimana berhenti? Paham tuh? Astagfirullah. Karena saking apanya? Saking indahnya. Ya. Tazawwadu lil mauti zada faqad nadal munadi rahila rahila. Berbekallah untuk mati dengan sungguh-sungguh, karena telah akan datang itu berseru memanggil kita. Maka oleh karena itu rahila pakailah dengan kendaraan. Ai irkabu markubakum wasiru fi thariqil akhirah. Oleh karena itu
naikinlah kendaraan-kendaraan kalian itu dan berjalanlah kendaraan itu menjadi kendaraan yang menghantarkan kita kepada mana? Akhirat. Insya Allah. Jadi itu dagangan kita biar sampai ke akhirat. Ya, artinya kalau mau sampai ke sana daganglah dengan benar, dengan baik, dengan jujur. Paham maksudnya? Kalau kamu pengen sampai jadi itu pekerjaan kamu, apapun jabatanmu, kalau pengen jadi ke akhirat, jadilah bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan benar. Karena itu akan menghantarkan kamu ke surganya Allah. Insya Allah. Bisa saya yang atasnya belum tuh satu lagi ini la muqtardun. Wanisya. Ini la muqtardun. Hah? Di atas tazawwadu. Syairnya belum. Oh. Inilah muqtardun. Iya belum. Wa innal bala, sungguh aku pasti tertipu katanya. Ya'malu fi jismi, dan sesungguhnya bencana itu katanya qalilan. Wa innal bala ya'malu bi jismi, sesungguhnya bencana itu berbuat di tubuhku sedikit demi sedikit. Tuh, dunia tuh begitu. Satu-satu itu yang diilangi nikmat-nikmat kita dikit gitu. Makanya tadi dibilang buat dandan yang rapi tujuannya pengen ngebunuh dia, pengen ngejerumusin dia. Kata siapa? Kata dunia. Ya, dan itu Masya Allah. Al-Maqalatul Isrud ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Jadi perhatian buat kita insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'udhimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa atina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa ala asrafna fatub alaina tauba tarzilu kulla hawba wastulana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in amin rabbi asma fadla wa juhdan anta lam iktisabilitna bil mustafa rasuli la'adha bi kulli zulli salla wa sallam rabbi alaihi abdal abi wa alihi wa sahbihi ila dadrasis sumi walhamdulillahi bil bari wat tadari. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.